tuh gubernur di Mesir waktu itu. Kenapa Ibnu Muljam yang hafal Quran kemudian kelihatannya sih semuanya karena Allah, betul? Juga sholat, tapi menjadi begini, kejam. Salah satu yang masalah terbesarnya adalah takabur. Iblis juga ketika diciptakan oleh Allah sudah duluan itu dibanding Nabi Adam, sudah taat duluan kepada Allah. Tapi ketika ada Nabi Adam diciptakan, iblis tidak terima karena merasa dirinya lebih baik, dibuat dari api, Adam dari tanah, sehingga iblis lebih memilih dirinya dikutuk oleh Allah daripada mengakui Adam sebagai sesuatu yang lebih baik dari dirinya. Nah, hadirin, ini harus kita waspadai ini. Allah kan tahu hati kita, ya. Tahu kita sholat, saum, baca Quran. Tapi Allah juga sangat tahu apa yang tersembunyi di lubuk hati kita. Yang paling Allah benci itu satu, syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezoliman yang amat besar. Syirik itu adalah menyekutukan Allah. Ada selain Allah yang bisa dianggap tandingan Allah atau bahkan lebih daripada Allah, yang mendominasi pikiran kita, hati kita, di antaranya benda, harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, atau yang bersifat bukan benar, cinta, itu juga bisa memperbudak seseorang. Berapa banyak orang yang menuhankan cinta ini, menuhankan suami, menuhankan istri, menuhankan anak. Ada juga yang paling berbahaya juga menuhankan penilaian orang. Ingin kelihatan soleh, baik, pintar. Pokoknya ada orang yang sibuk sekali ingin punya kedudukan di hati orang. Ini termasuk bisa mengilahkan. Ada orang yang sangat ingin dipuji, dikagumi, dicintai, sehingga dihabis-habisan. Nah, dalam Islam tidak bisa begini. Nah, ada penyakit takabur namanya. Kalau takabur, sesudah syirik ini takabur itu yang sudah merasa paling benar dan yang lain pasti salah. Makanya suka serem gitu ya kalau dengar ceramah. Ya udah dia aja yang paling benar gitu. Maaf ya, dari nada, dari suara, kadang melihat orang lain itu jelek semuanya. Beda sholawat, dari cara meremehkan itu. Saya suka tidak mengerti kenapa harus meremehkan. Saya pikir kalau beda sholawat, itu yang sholawat di desa belum tentu niat melakukan penyimpangan. Mereka cuma tahu itu ilmunya. Mereka ada di desa, yang ngajar cuma ustadz itu juga tidak ada niat untuk mengingkari kebenaran. Ya, tapi dapat dari gurunya ilmu itu, tidak ada akses yang lain dan dilakukan dengan tulus, seakan ini tuh betul-betul kecintaan kepada Rasul. Tidak ada meremehkan. Akhlaknya baik, ke binatang sayang, ke orang hormat. Bagaimana mungkin kita memvonis seseorang hanya karena beda sholawatnya? Beda usoli. Saya dulu usolinya keras sekali, karena memang saya tahunya itu. Ya. Saya juga dulu pengamal sholawat yang 4.444 pakai kacang kedelai. Dan saya merasa benar itu, tidak tahu bahwa itu memang ada yang lebih baik dari itu. Ya, sampai lambat laun Allah memberikan ilmu. Oh, ternyata begini. Makanya saya tidak berani meremehkan yang lain, karena yang lain juga belum tentu ingin mengkhianati Islam, mengkhianati Rasul. Bagus kalau kita dengan sayang lihat orang yang non Islam gitu. Saya suka mikir aja, kalau saya lahir misalkan di Amerika, tergantung jadi apa dulu ya. Kalau jadi pinguin ya beda urusan.
ibu bapak saya non Islam. Saya kadang mikir gitu ya, kalau saya lahir di Amerika, ibu bapak saya non Islam, saya tidak pernah tahu Islam, tetangga saya tidak ada yang Islam, tidak tahu apa itu sholat, Nabi Muhammad siapa. Tiba-tiba di TV ada pelajaran, ada berita tentang teroris, pengikaman, ya, pemboman yang dilakukan sambil Allahu Akbar. Coba apa yang ada dalam benak pikiran saya? Saya sangka itu aja Islam, benar? Terus kita marah kepada mereka, padahal mereka tidak tahu dan dapat informasinya itu. Saya pikir nggak adil kalau kita marah. Seperti yang itu yang di gereja yang dibom itu kan mereka tidak pesen, mungkin ya lahir dari orang tua yang tidak Islam. Mungkin mereka tidak pernah tahu tentang Islam, kecuali berita-berita Islam tuh galak. Seperti itulah yang mereka tahu, ya. Tidak ada yang menjelaskan, tidak ada yang ketemu, silaturahim, duduk sama-sama, tukar pikiran, kasih makanan, ya, nyuguhin. Karena kita cenderung menghindar. Udah gitu dibom. Saya nggak mengerti ini. Saudara ngerti nggak? Saya nggak mengerti sama sekali. Yang saya paham adalah Islam itu rahmatan lil alamin, membawa rahmat kepada seisi alam, bukan rahmatan lil muslimin. Dan hukum perang itu kalau non-Islam memerangi kita atau siapapun dan mengusir kita dari negeri kita, perang itu pun dengan adab-adab dan akhlak. Tidak boleh membunuh perempuan, orang tua, anak kecil, merobohkan rumah ibadah, menebang pohon-pohon, dan tidak boleh menghukum orang yang tidak terlibat dalam perang. Jadi yang boleh kita berantem itu sama itu aja. Yang tinggal tidak berperang tidak dapat hukuman. Tidak boleh kita menyakiti mereka. Dan kalau sudah takluk, udah beda lagi, ya. Penuh dengan akhlak. Kita semangat beragama bagus, tapi harus jaga-jaga sekali nih kita niat kita, ya. Jangan sampai gejalanya sama, yaitu sudah suka mengkafirkan orang lain. Jadi musuh, itu musuh, ini musuh, gitu ya. Terus surganya cuma mereka sendiri, atau surga seluas langit dan bumi cuma mereka beberapa ratus orang. Masa ya? Halo? Ini saya kadang mikir, kenapa ibadah kok tidak berhasil mengubah? Padahal kan sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang sholatnya bagus, mestinya ada rem, hidup hatinya. Kalau orang fadkuruni adkurkum, maka ingatlah padaku, menurut Allah aku ingat padamu. Dan mereka zikir, mereka baca Quran, tapi kenapa gitu begini? Mungkin hijab yang membuat tidak tembusnya cahaya ini adalah kesombongan, merasa paling benar dan yang lain pasti salah, dan tidak ada yang benar selain dirinya, ya. Pernah nggak sih berpikir kalau kita misalkan jadi orang Eskimo gitu, pasti kita orang Islam seperti kita kan hutang, Halo? Ada misalkan di kantor teman saudara beragama non-Islam, apa yang sudah saudara lakukan ke sana? Jawab. Semalam AA duduk di masjid, tiba-tiba jumpa seseorang, ayo makan malam sama saya. Saya lagi sembunyi. Apa-apa sembunyi sama saya kan? Oh iya. Ayo makan berdua, saya ada tamu jam 7. Pas saya duduk, tiba-tiba datang tamu, tidak mengucapkan salam, bukan seorang Islam. Duduk,
Yang teman ini turunan Arab. Tiba-tiba datang lagi duduk di sana. Ini dari Taiwan. Saya senang sekali tuh duduk dengan yang beragama bukan Islam. Habib, mereka tidak pesan jadi orang Taiwan, tidak pesan menjadi orang yang tidak Islam, betul? Kesempatan kita bisa berbuat sesuatu, dan mereka itu hamba Allah loh, ciptaan Allah, yang ngurusnya juga Allah. Kita takdir Islam karunia Allah, harusnya kita merasa hutang, benar? Pertanyaan, kalau kita na'udzubillah, kalau kita bukan seorang muslim, misal ya, maunya apa? Dibom oleh orang Islam? Jawab. Dipelototin, dikafir-kafirin terus, kamu kafirin kan? Mau nggak gitu? Misalkan, enggak kan? Kalau tuh bener, tunjukin dong ke saya kalau bener. Kamu jangan serakah, jangan cuma pengen selamat sendirian. Saya tuh nggak tahu tuh apa Islam. Selama ini beritanya negatif melulu tentang Islam. Kalau benar, ayo dong, tampakkan ke saya bagaimana indahnya Islam. Sing sabar, ajarin saya. Kalau saya mendebat, bukan karena saya apa-apa, karena saya pengen puas aja tahunya sampai sejauh mana Islam tuh. Jangan didebat terus marah ya. Kamu harus sabar dong. Kalau pengen buat saya yakin, katanya Nabi Muhammad sabar. Kamu belum apa-apa udah melotot, malah mau nyuiping saya. Emangnya saya sleeping bag? Nggak cocok lagi hadis. Kadang-kadang saya mikirnya gitu, apa sih yang saya inginkan? Dan ini membuat kalau lihat orang non-Islam tuh menjadi lebih, ini hamba Allah nih. Mereka belum tentu tahu tentang Islam. Mungkin tahu tapi yang diketahuinya salah, betul? Mungkin dia tahu Islam itu indah, tapi teman kantornya nggak ada yang indah, ya. Bosnya korupsi, temennya selingkuh, yang ini nggak pernah sholat, ini jarang mandi, ini aja ke masjid tidur melulu di masjid, ya nggak. Sholat duhur 11:30 keluar dari musola jam 2, 2:30 sudah persiapan lagi sholat asar. Datang ke kantor jam 7:30, sholat duha 2 jam ya. Ini sholat melulu nggak produktif ya. Gimana coba? Saya tuh percayanya ya, Islam tuh agama yang rahmatan lil alamin. Indah gitu Rasulullah. Rasul kalau melihat, oh ini hamba Allah, proporsional. Yang belum tahu, Rasul memberitahu. Betul tidak? Pertama yang Rasul lakukan adalah memberikan keteladanan, sehingga tutur kata, sikap, dan perilaku Rasul itu sama, sidik, benar. Kemudian Rasulullah juga dakwahnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah orang ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Jadi hikmah itu proporsional. Baru sesudah didakwahi, ada yang di masjid pipis, orang Badui, nggak dimarah. Karena Rasul tahu ini Badui tidak tahu apa-apa, biasa pipis di mana aja. Baru tahu lagi masjid mungkin di sananya nggak ada pipis. Apa di kisos? Tidak ya nggak? Atau dibalas dengan tindakan yang sama. Sahabat mau marah, jangan. Ambil air, siram, beritahu. Ini adalah masjid, tempat beribadah, bukan tempat buang air. Yang tidak tahu dibuat tahu, benar? Ada yang sudah tahu melakukan pelanggaran, diingatkan, ditegur. Betul-betul tahapan-tahapannya tuh nyata, kayak SP1, SP2, betul tidak? Bahkan ada yang berbuat tergelincir, berbuat nista aja. Ada seseorang tuh yang dia suatu daerah, kemudian dia pacaran gitu ya, nggak sampai berbuat zina, sudah toh ngaku, ya Rasul, saya sudah pacaran titik-titik tapi saya nggak sampai zina.
Beliau diam. Saya di sini ada sebentar ya. Saya mikir begitu Rasulullah pada waktu itu kepada yang melakukan dosa. Ini nggak usah ditiru hadirin, karena saya takut baca yang itu. Oh, kalau gitu saya diam. Ada seorang lelaki datang menemui Rasulullah SAW. Ya Rasul, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah bermesra-mesraan dengan seorang wanita di luar kota, dan sungguh aku telah menikmatinya, tapi tidak sampai bergaul suami istri dengannya. Sekarang aku di sini, maka hukumlah diriku sehendakku. Lalu Umar berkata kepadanya, sungguh Allah akan menutupimu jika engkau menutupi dirimu sendiri. Ibnu Mas'ud berkata, akan tetapi Nabi SAW tidak membalas ucapannya sedikit pun. Orang itu berdiri, kemudian pergi. Maka Nabi SAW menyuruh seseorang untuk menyusulnya dan membacakan kepadanya firman surat Hud ayat 114. Dan dirikanlah sholat pada kedua tepi, siang, pagi, dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Seseorang bertanya, wahai Nabi Allah, apakah itu khusus baginya? Beliau menjawab, tidak, bahkan untuk manusia seluruhnya. Nih orang tergelincir, melakukan pelanggaran, mendekati zina, datang ke Rasul. Rasul diam itu, ngaku gitu. Umar yang menegur. Maksudnya, kalau kamu nggak ngomong lebih aman, kan ditutupin oleh aibnya oleh Allah. Sampai dia pergi, baru Rasulullah menyuruh seseorang, tolong sing bijaksana ya, jangan direncanakan ya. Saya nanti mau pacaran, udah itu saya tutupi. Gini, Allah tahu nggak rencana saudara? Tahu. Pas melaksanakan, karena udah tahu ilmunya kan, menyalahgunakan ilmu ya. Mudah tidak bagi Allah membeberkan aib? Mudah. Berapa banyak yang sembunyi-sembunyi, tahu-tahu di tempat persembunyiannya itulah tempat orang lagi nyiapin kamera ya. Saya lihat itu di YouTube tuh, ada yang pacaran, ternyata itu dia pacaran di tempat tentara melakukan penyamaran ya. Iya lagi tiarap, kededaunan, dan pacaran di situ ya. Coba itu. Ayo Pak, tentaranya juga bingung. Betapa mudahnya Allah membuka aib, maka jangan merasa aman ya. Yang dengar ya, Allah Subhanahu wa taala as-sitir. Dalilnya begini nih. Allah Subhanahu wa taala itu maha menutupi. Innallaha azza wa jalla hayyun sitirun. Allah azza wa jalla itu maha menutupi, lagi suka menutupi. Yuhibbu sitra. Dan Allah suka menutupi. Jadi kita saat ini dihargai orang lain pasti karena Allah menutupi. Tuh. Ini saya duduk di sini, Allah tutupi ini aib saya. Saya kan tahu siapa saya. Benar? Kapan bedanya di depan dengan di belakang? Allah tahu pikiran saya, hati saya, maksiat saya, yang sengaja, yang tidak sengaja. Saudara tidak tahu. Makanya mau datang dan dengar juga. Ya, kalau tahu bubar kan. Sama saya juga, saudara juga ngumpul karena ditutupin aib. Benar? Kalau dibuka, ini bisa pukul-pukulan. Kuluh mana begitu. Semuanya, dan lagi ditutupi ini, Allah memberikan kesempatan kita tobat. Kalau udah ditutupi, maksiat lagi, dan Allah pasti menyaksikan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Hadid ayat 4. Dan dia bersamamu dimanapun kau berada,
dan Allah melihat apapun yang kau kerjakan. Coba itu. Maksiat lagi, tinggal dibuka. Makanya kalau ada yang dibuka aibnya itu udah maksiat terus. Ada kepala desa kebuka aibnya, suka ngegoda gadis-gadis desa. Dia film, lagi jahil sama gadis desa, dia film, HP-nya rusak, diperbaiki aja tukang HP. Di-download, nyebar. Allah tuh yang nyebarin. Ya, itu biasanya udah lebih dari sekali itu. Kan kata Ibnu Umar, orang yang maksiat lagi, dua, satu dibuka maksiatnya atau dimatikan dalam su'ul khotimah. Kayak korupsi itu, maksiat lagi, korupsi lagi. Allah pasti lihat, kasih tiang listrik. Kita nih Pak, kalau tiap melakukan maksiat dibuka oleh Allah, bersih atau benar? Misalkan sekali mata saudara melirik, cos oleh Allah tuh dicolok pakai tusuk sate, yakin kita nggak akan maksiatnya. Benar? Sekali mikir ngeres, jelebet bata jatuh kena kepala. Halo. Sekali kita ngomongin orang gigi copot, pasti nggak ngomong lagi. Langsung pada gini, aku copot gigi. Ini asli nih, saya tuh sampai berkeringat gini nih. Ingat aib saya yang ditutupin oleh Allah. Makanya tobat hadirin. Nah itu kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Maka kita juga kalau lihat orang bersalah, posisi kita tuh jangan langsung menghakimi kalau bukan posisi hakim, benar? Lihat yang tidak tahu, bantu tahu. Seperti yang belum pakai jilbab. Dulu Indonesia nggak kayak gini Pak. Pakai jilbab tuh langka. AA 79 sampai 81, 79, 80. SMA nggak ada di sekolah yang pakai jilbab, nggak kayak sekarang. Satu yang pakai jilbab tuh guru agama. Itu juga sudah sepuh dan kerudungnya kerudung Dewi Sartika yang udah itu guru agama puncaknya itu. Bapak saya tentara, di kantor nggak ada cerita kantor tentara ada jilbab, ya nggak ada. Ibu saya juga belum berjilbab dan biasa waktu itu sholat, berbuat baik, nolong orang tanpa merasa mau mengkhianati Allah, sampai akhirnya dapat ilmu. Ya, tuh lihat sekarang polisi berjilbab, istri Kapolri juga berjilbab, istri Pak Gatot berjilbab, betul tidak? Ada waktunya. Gimana kalau yang tahun-tahun dulu sebelum itu apakah neraka semuaan? Asa enggak gitu Allah mah ya ke hambanya tuh, benar? Jadi ada kasih sayang gitu di hati kita tuh. Ingin lihat yang berlumur dosa tuh bisa tobat. Ingin yang tidak tahu jadi tahu. Ingin yang belum Islam tuh dapat hidayah. Itu rasanya rasa ingin orang selamat aja udah enak di sini tuh. Daripada ingin orang celaka, benar? Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, niscaya yang di langit menyayangimu. Di IKEA, ini bukan promosi itu ya, IKEA atau IKEA, ada sebuah kampusnya itu Pak, pohon dua pakai tabung kaca, pohon pakai pot, yang satu dikata-katai buruk Pak, pohon jelek, pohon buruk, kamu gak manfaat, kata-kata jelek. Yang ini pohon bagus, kamu pohon yang indah, kamu pohon yang penuh manfaat. Disebutin bagus-bagus. 1 bulan Pak, lihat filmnya. Layu ini, si pohon di pot kutukan ini, pot dikutuk ini, layu saja si daunnya pada lemes. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah semua yang di langit dan yang di bumi.
Itu pohon bertasbih, air bertasbih. Nih Pak, ini air. Coba lihat penelitian Masaru Emoto, ya kan? Ini bacakan Quran, bacakan Fatihah, Asmaul Husna, ini partikelnya menjadi kristal yang sangat bagus. Kenapa orang yang benar-benar ikhlas ibadahnya di masjid, kok badannya tuh cenderung lebih fit, lebih sehat? Ayah orang banyak zikir, maka 70% air tubuh kita kan air. Itu akan jadi sangat bagus, molekulnya sangat kecil. Ini kata-kata baik. Ke air saja manfaat, ke pohon saja manfaat. Ini rahmatan lil alamin. Betul? Maaf ya, ini saya jadi curhat, tapi nggak ada tempat curhat yang ini aja. Saya curhat ya. Saya nggak akan curhat persoalan diri, keluarga, dan rumah tangga. Tapi kalau masalah, kenapa kita tidak saling menyayangi gitu? Bukankah kita harus membenci orang yang mengingkari Allah? Ya benci, karena apa? Karena Allah benci, bukan karena kita benci. Ya, kalau Allah murka, kita ikutan murka. Kenapa kamu marah? Dah Allah marah, beres ya. Nah, kalau kita yang marah, lalu Allah harus ikut marah. Ayo atulah, nih lihat sekarang banyak ustadz di YouTube, beda-beda ya. Ada yang Salafi, ada yang NU, ada yang Muhammadiyah, macam-macam. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kenapa kita nggak ingin semuanya ke surga? Benar? Kita kan yang ingin ke surga yang cocok dengan kita. Yang banyak ngelarang kita, nggak boleh dong ya. Tapi dia pernah menghina kita, nggak apa-apa. Menghina sekarang, belum tentu besok lusa menghina lagi kalau Allah kasih ilmu yang baru, betul? Ini saya 56, saya belajar agama dari umur 24, baru sekitar 32 tahun. Seriusnya, makin lama makin belajar tuh, rasanya saya makin sayang gitu ke makhluk. Dulu mah awal-awal, apalagi waktu zaman ada NII, Negara Islam Indonesia, saya kenal dengan pimpinannya. Putus lawan TNI, bapak saya TNI Pak. Aduh, nggak keru-keruan saya jadi sebel ke bapak saya. Nggak bisa Pak. Bapak saya TNI, saya tahu hari-harinya kayak apa ya nggak? Nggak cocok Pak. Nah saya kan dididik ayah saya tahu togut. Enggak. Apa itu biasanya? Saya tidak mengerti kalau agama penuh dengan hawa nafsu, ya, selera diri. Jadi ilmu, ibadah hanya jadi membenarkan. Saya nggak ngerti tuh ibu itu bawa 2 anak kecil itu untuk ngebom tuh. Gimana bisa tega 2 anaknya dibawa? Kan ini sekeluarga ya. Bapak yang naik mobil, anak lelaki yang 18 dengan 12 tahun, adiknya bawa bomnya di motor itu, lalu belok ke sebuah gereja, sana mungkin yang banyak ya. Lalu sebelumnya ibu dengan 2 anak perempuan yang kecil-kecil dibawa, dibelikan di tubuhnya bomnya dan diledakkan. Aduh, saya nggak ngerti sama sekali ini. Contoh dari mana, bagaimana ya? Padahal katanya ya itu sepertinya katanya membela agama, tapi hasilnya juga orang jadi buruk sangka, betul? Ke Islam yang menikam pakai kampak lah, pakai pisau, sedangkan Rasulullah menampilkan Islam itu rahmatan lil alamin, kalau ini teror lil alamin. Hati-hatilah hadirin, nanti kalau belajar agama banyak minta tolong ke Allah ya. Kalau sudah mulai misalkan mengkafir-kafirkan orang, menghina dan cuman dia saja yang benar, hati-hati dengan Ibnu Muljam ini ya. Dia juga ibadahnya sepertinya bagus, hafalan Qurannya juga banyak, bahkan ngajarin Quran, tetapi dia tidak menerima kebenaran selain dirinya sendiri.
Jadi yang membutakan hati itu adalah takabur. Dalilnya tahu, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Man kana fi qalbihi, yang ada di hatinya mithqalu dzarratin min kibr, takabur walaupun sebesar zarah. Dan takabur itu cirinya dua, batorul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Semoga ada hikmahnya. Ada yang mau didiskusikan hadirin? Ini teh live juga ini teh. Sekarang main live terus. Apa-apa. Ada yang mau didiskusikan tidak? Sekarang kita cerita tentang Mahathir Muhammad ya. Perdana Menteri tertua di dunia, 92 mau 93. Nah, kita mau ada di mana? Tinggal tulang taleng musik kita. Luar biasa, ini takdir hadirin. Apakah Mahathir Muhammad jadi Perdana Menteri kebetulan? Oh enggak, udah tertulis di Lauh Mahfuz. Nah kalau enggak mau dari meninggalin, mau enggak jadi Perdana Menteri, betul? Disakitkan oleh Allah enggak jadi, dipikunkan lebih repot lagi ya. Oleh Allah ditakdirkan jadi aja. Tidak ada yang bisa mencegah. Dalilnya Ali Imran ayat 26. Makanya lihat foto kemarin Prabowo ke Geger Kalong biasa aja ya. Oh ini cocok nih. Katanya yang satu presiden, yang satu presiden Darul Tauhid ya. Ali Imran ayat 26 ya. Siapa yang bakal jadi presiden 2019? Allah yang menentukan. Sudah tertulis tuh di Lauh Mahfuz. Oh kalau gitu ngapain dong kita nyoblos? Menyampaikan tulisan itu ya. Tinggal kita coblos saja yang paling kita yakini, punya komitmen kepada Allah, punya komitmen kepada umat, dakwah, dan mau jaga bangsa ini dengan baik. Coblos. Saya nggak ikut politik ya. Itu kenapa Pak Prabowo ini apa politik apa? Enggak, itu kawan lama hadirin. Saya kenal beliau dari tahun 93. Dulu waktu masih di Kopassus, saya diundang ke sana, ceramah di sana. Kalau tiap mau tugas ke medan perang diundang lagi ngedoain. Tidak, jadi udah lama. Nah, balas kunjungan kemarin ke pesantren, terus berkuda, kayak gitu. Di pelintir sesuka orang, mangga ya. Gak usah dikait-kaitkan dengan apa-apa ya, silaturahim. Saya juga bilang, Mas tenang aja, perkara takdir Allah yang menguasai. Gitu. Dia belum sempat ngomong gitu. Juga kaos tagar ganti presiden 2019, itu cuma kaos ya kan. Yang menentukan Allah, tenang harusnya. Ya, nggak usah panik. Pertama, bukan kita presidennya, betul ya. Yang kedua, tidak punya kaosnya. Dah. Hari ini mah hari yang rileks selamanya ya. Ada pertanyaan silakan. Bagus gitu dong ya. Jangan suka mempersulit orang lain. Pertanyaan itu menekan perasaan. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Tidaklah kejadian seperti ini kecuali harus jadi pelajaran bagi kita. Apa esensi terpentingnya? Kesombongan. Ternyata agama juga kalau dipakai sombong bisa jadi bahaya bagi orang lain. Ria membuat tidak diterima amalnya, sombong membuat kita menjadi zalim kepada yang lain. Kesombongan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Hadirin, kita baca Fatihah ayat kursi dulu supaya nambah berkah sambil kita bersedekah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah ya Allah ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits ya arhamar rahimin irhamna ya Allah. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa amalan salihan maqbulan. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan sisa umur ini penuh barokah. Karuniakan kepada kami qalbun salim ya Allah. Karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah, nikmatnya beramal dengan ikhlas, nikmatnya istiqomah. Ya Allah, cukupi kami dengan rezeki hanya yang halal barokah, jauhkan dari yang subhat dan haram. Ya Allah, berikan kepada kami ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wal iman. Ya Allah, wahai pembolak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu ya Allah. Jangan cabut nikmat iman ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, berkahi umatmu ini ya Allah. Berkahi negeri kami ini. Karuniakan para pemimpin yang bersungguh-sungguh kepadamu ya Allah. Para pemimpin yang beriman teguh, yang berakhlakul karimah, yang bisa amanah. Ya Allah, lindungi negeri kami dari bala, fitnah, wa bencana. Lindungi saudara kami di Palestina, di penjuru bumi manapun yang engkau saksikan teraniaya ya Allah. Kuatkan imannya, gelorakan semangat perjuangannya, jadikan kepahitannya pengangkat derajatnya ya Allah, jadikan wafatnya jadi syuhada, kumpulkan di surgamu ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah. Hadirin, menjelang Ramadan ini nanti dari Darul Tauhid dan MQ Digital akan mengeluarkan satu produk namanya Dapur Ilmu ya. Nanti dikasih tahu kalau sudah. Di sana semua paket-paket kursus ada, download baru di Android. Dan yang satu lagi MQ Pay. Tahu MQ Pay? Belum diumumin. MQ Pay itu seperti Paytrend tapi bukan multi level dan memudahkan untuk sodako. Jadi kalau beli pulsa pakai itu, dana keuntungannya masuk sodako gitu ya. Jadi ini memang dalam rangka memudahkan kita beli tiket dan sebagainya, memudahkan sodako dan setiap transaksi jadi sodako. Ini free ya, mudah-mudahan dari sini akan lebih banyak lagi dana kita yang biasa kita gunakan tapi berbuah sedekah. Tahun lalu 108 miliar dana yang tersalurkan, tahun ini targetnya 140 miliar untuk beasiswa dan sebagainya. Mudah-mudahan rezeki kita makin barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum sholat sunnah dulu ya.